renungan malam, Ye shall receive power atau engkau akan menerima kuasa oleh Ellen G. White, tanggal 12 Juni tahun 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam hari ini akan dibacakan oleh Saudari Mary Rumengan. Kepada Saudari Mary, kami persilahkan. Selamat malam bagi kita semua. Renungan malam kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 12 Juni 2025, dengan judul Allah boleh memilih dan mencocokkan siapa saja. Ayat tema terdapat dalam Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, agar manusia tidak meninggikan diri mereka sendiri dalam kesombongan intelektual dan mengambil pujian dan kemuliaan bagi diri mereka sendiri. Tuhan ingin setiap manusia memahami bahwa kemampuan dan anugerahnya berasal dari Tuhan. Allah bekerja melalui siapa yang Dia kehendaki. Dia mengambil orang-orang yang Dia senangi untuk melakukan pekerjaannya, dan Dia tidak berkonsultasi dengan orang-orang yang akan Dia utus utusannya mengenai apa pilihan mereka, mengenai siapa atau orang seperti apa yang mereka inginkan untuk menyampaikan pesan Allah kepada mereka. Allah akan menggunakan orang-orang yang bersedia digunakan. Tuhan akan menggunakan orang-orang yang cerdas jika mereka mengizinkan untuk membentuk dan menata mereka, dan untuk membentuk kesaksian mereka sesuai dengan perintahnya sendiri. Orang-orang yang tinggi atau rendah, terpelajar atau bodoh, sebaiknya membiarkan Tuhan mengelola dan menjaga keselamatan bakteranya sendiri. Pekerjaan manusia adalah untuk menaati suara Allah. Siapapun yang memiliki hubungan dengan pekerjaan dan tujuan Allah harus terus-menerus berada di bawah disiplin Allah. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang mendambakan roti kehidupan, haus akan air keselamatan, dan celakalah orang yang dengan pena atau suara akan menyesatkan mereka ke jalan yang salah. Roh Allah sedang menarik bagi manusia, menyampaikan kepada mereka kewajiban moral mereka untuk mengasihi dan melayani Dia dengan hati, kekuatan, pikiran, dan tenaga, dan untuk mengasihi sesama mereka seperti mengasihi diri mereka sendiri. Roh Kudus bekerja atas diri batinia sampai ia menjadi sadar akan kuasa ilahi Allah, dan setiap kemampuan rohani digerakkan untuk bertindak. Dikutip The Review and Herald 12 Mei 1896. Demikianlah renungan malam kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Mary. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat malam saudara dan saudari dalam Yesus Kristus. Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, agar manusia tidak meninggikan diri mereka sendiri dalam kesombongan intelektual, dan mengambil pujian dan kemuliaan bagi diri mereka sendiri. Tuhan ingin setiap manusia memahami bahwa kemampuan dan anugerahnya berasal daripadanya. Renungan malam ini berkata dalam Ye shall receive power, halaman 172, paragraf kedua. Allah bekerja melalui siapa yang Dia kehendaki. Dia mengambil orang-orang yang Dia senangi untuk melakukan pekerjaannya, dan Dia tidak berkonsultasi dengan orang-orang yang akan Dia utus. Utusannya mengenai apa pilihan mereka, mengenai siapa atau orang seperti apa yang mereka inginkan untuk menyampaikan pesan Allah kepada mereka. Tulisan Roh Nubuat ini selaras dengan ayat inti sebagaimana terdapat di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Allah, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Tuhan dalam huruf besar di dalam Alkitab adalah Allah Bapa. Firman Tuhan ini memperingatkan agar tidak memegahkan diri atas hikmat, kekuatan, posisi atau kekayaan manusia. Sebaliknya, Tuhan berkenan kepada orang yang mengerti, memahami dan mengenalnya, yang hidup menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran. Menghubungkan kedua pesan ini, kita melihat bahwa Tuhan tidak memanggil orang yang sudah siap, tetapi Dia mempersiapkan orang yang dipanggilnya. Dengan mengenal dan mencerminkan karakter Tuhan, orang percaya menjadi saksi yang efektif, dikuatkan oleh Roh Kudus untuk menjalankan misi, memberitakan Injil kepada semua orang. Di dalam renungan malam ini, selanjutnya Ye shall receive power, halaman 172, paragraf ketiga berkata, Allah akan menggunakan orang-orang yang bersedia digunakan. Tuhan akan menggunakan orang-orang yang cerdas jika mereka mengizinkannya untuk membentuk dan menata mereka, dan untuk membentuk kesaksian mereka sesuai dengan perintahnya sendiri. Orang-orang yang tinggi atau rendah, terpelajar atau bodoh, sebaiknya membiarkan Tuhan mengelola dan menjaga keselamatan bahteranya sendiri. Pekerjaan manusia adalah untuk menaati suara Allah. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 135 ayat 6, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Allah memilih orang-orang yang cocok menurut kehendaknya untuk melakukan pekerjaannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menerima pilihan Allah bagi kita? Apakah kita mau menyampaikan Injil kepada mereka yang hilang dan tersesat, yang walaupun pekabaran itu menyakitkan, menegur, menemplak kejahatan? Salah satu contoh di dalam Alkitab, seorang yang digunakan Tuhan untuk menyampaikan kehendaknya adalah Daniel. Dia menyampaikan, memberitahukan makna daripada mimpi Raja Nebukadnezar. Kita dapat melihat ceritanya di dalam Daniel pasal 4. Daniel di dalam pasal 4 ayat 10 sampai 13 berkata, Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian, di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Ini adalah cerita daripada Raja Nebukadnezar mengenai mimpinya kepada Daniel. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, buburkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya, biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah
Tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah, dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Selanjutnya, titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat, aku Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau Belsasar. Belsasar adalah nama yang diberikan oleh Nebukadnezar kepada Daniel. Katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Daniel memberitahukan makna mimpi raja tersebut, sebagaimana Daniel 4 ayat 22 sampai 26. Tuankulah itu ya Raja, Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit, sambil berkata, tebanglah pohon ini, dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, sehingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Daniel memberitahukan makna mimpi tersebut. Selanjutnya, di dalam Daniel 4 ayat 24-26, inilah maknanya ya Raja, dan inilah putusan yang Maha Tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Selanjutnya, Daniel memberikan nasihat kepada Raja Nebukadnezar sebagaimana di dalam Daniel 4 ayat 27. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Setelah memberitahukan makna dan memberikan nasihat kepada Raja, semuanya itu terjadi kepada Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, Nebukadnezar berkata dalam Daniel 4 ayat 30 sampai 31. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Selanjutnya, apa yang terjadi? Daniel 4 ayat 32 dan 33 berkata, engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Kita tahu ceritanya saudara dan saudara sekalian.
Raja Nebukadnezar menjadi seperti binatang atau lembu. Namun akhirnya bertobat dan mengakui kebesaran Allah yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak atau sombong dan bermegah atas dirinya. Daniel 4 ayat 37 berkata sebagai ayat yang terakhir, "Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak." Kiranya renungan malam ini membawa pembaruan dalam hidup kita, dan menjadi umat yang rendah hati di hadapan Allah dan sesama manusia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu malam hari ini. Mohon karuniakan Roh Yesus dalam hidup kami, sehingga kami menerima kehendak Allah Bapa dalam hidup kami. Biarlah karakter kami diubahkan menjadi sama dengan karakter Yesus. Kasihanilah kami ya Bapa, orang berdosa ini. Mohon ampuni kami atas dosa, pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan, penolong, penghibur, perantara, dan juru selamat kami. Amin.